Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Namaste Meredos. Pada hari ini, kita akan mendengarkan pengalaman Ibu Ririt yang dulu pernah ke India dalam acara Student Exchange. Yuk langsung aja, kita ke videonya. Selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan saya Ririt Roswidia dari Universitas Budi Luhur. Saat ini saya bertanggung jawab untuk memanage kantor internasional di Universitas Budi Luhur. Salah satu yang kita jalankan di kantor internasional ini adalah menjalankan program-program yang berhubungan dengan universitas di luar negeri. Salah satunya adalah melakukan program semacam exchange, program ke luar negeri, ataupun juga kita memfasilitasi mahasiswa Universitas Budi Luhur yang akan melakukan internship di luar negeri. Jadi kita memberi kesempatan kepada mahasiswa di Universitas Budi Luhur untuk memperluas wawasannya, menambah experience-nya dengan melakukan kegiatan-kegiatan di luar negeri. Begitu, termasuk exchange tadi. Jadi dalam hal ini saya saat ini bertanggung jawab menjalankan yang kalau mau dibilang title-nya Head of International Office gitu, di Universitas Budi Luhur. Apa yang Ibu ketahui tentang India sebelum ke India? Waktu sebelum kami berangkat atau memutuskan ke India, sebetulnya ada rombongan dari dalam hal ini Acharya Institute of Technology Bangalore, yaitu datang ke kami, lalu kita membalas kunjungan itu dengan program exchange, mengirim ke sana kan ya. Lalu yang kami ketahui tentang India itu negara yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang banyak, lalu dengan yang saya tahu di India yang waktu itu ya yang saya ini kan adalah ada semacam kasta itu masih ada begitu ya. Yang saya tahu itu begitu, yang saya dengar begitu ya. Itu aja yang ya seperti pada umumnya orang tahu tentang India lah. India itu negara yang besar, macam-macam, punya beberapa kasta di sana. Apakah ada concern dari Ibu sebelum ke India? Sebelum ke India, aduh susah ya saya. Terus terang gini ya, sebelum ke India, saya kan orangnya senang traveling ya. Jadi semua negara adalah punya keunikannya sendiri-sendiri ya. Justru saya itu ke India di awalnya yang saya tahu, oke, penduduknya itu banyak gitu ya, dalam bayangan saya. Lalu saya justru ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana sih sebetulnya aslinya orang India itu seperti apa. Itu yang jadi concern saya. Dan yang saya tahu, India dalam sepengetahuan saya, pendidikannya itu maju. Karena kan, sorry itu saya, mereka kan dulu jajahan Inggris ya. Ya kan di bawah kolonial Inggris kan. Sehingga bahasa pengantarnya kan Inggris kan. Dan saya melihat kalau negara yang dulu ini Inggris, itu karena penduduknya menggunakan sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Yang saya tahu itu pendidikannya maju, dan itu terjadi betul ketika saya berkunjung ke Acharya. Saya kan cukup lama ya, hampir 3 minggu di sana. Saya melihat bagaimana siswanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu biasa ya, manajemen iya, tapi juga bagaimana mereka sangat concern pada pendidikan ya. Saya melihat mereka tuh, saya mengajar, kebetulan saya berkesempatan mengajar juga di sana ya. Saya waktu itu mengajar, saya diminta mengajar mata kuliah yang kebetulan saya mengajar juga di Indonesia, linear programming ya. Linear programming itu kan applied mathematics gitu ya. Dan saya melihat bahwa di kelas itu mahasiswa itu ini fully pay attention itu kepada penjelasan yang saya berikan. Itu ini. Jadi keinginan mereka untuk belajar itu tinggi. Saya lihat mahasiswanya tuh serius untuk belajar. That's why saya nggak heran kalau pendidikan di India itu maju di Acharya itu. Dan anaknya tuh rajin-rajin, kayak orang niat banget untuk kuliah, itu benar. Itu yang saya lihat waktu itu ya.
begitu. Saya bayangin India, ya memang sih sebelumnya saya pikir India kayak gimana sih ya, universitasnya kayak gimana sih. Ternyata universitasnya juga wow, perpustakaan, fasilitas perpustakaannya sangat bagus, kampusnya besar yang saya kunjungi waktu itu ya. Lalu juga saya melihat bagaimana semuanya itu teratur. Kalau menurut saya semuanya teratur. Saya tinggal di dormitorinya universitas dan bersih. Sorry to say ya, saya sebelum berangkat, saya membawa handuk sendiri dan sarung bantal. Kebiasaan saya begitu, waktu saya dibilang saya akan tinggal di dormnya kampus, ternyata begitu sampai di dormnya, spraynya putih, sarung bantalnya putih, dan semuanya bersih. Lalu anduknya juga putih bersih begitu ya, artinya yang disediakan itu bersih semuanya. Saya pikir gini, kadang-kadang orang membuat persepsi, saya melihat ya mungkin di Indonesia membuat persepsi, oh India sorry to say kotor lah ini itu. Tapi kan kalau ngomong tentang kotor dan bersih, nggak hanya India, di Indonesia pun ada bagian yang masyarakatnya belum teredukasi untuk bersih. Jangankan begitu, di Amerika, even di Amerika pun, saya kan sudah traveling around the world ya. Artinya di Amerika pun juga ada masyarakat yang golongannya kotor gitu. Kalau menurut saya belum teredukasi untuk kebersihan. Jadi dimanapun bukan tergantung negaranya saja gitu ya. Tetapi ada bagian-bagian yang belum bersih. Tetapi kalau untuk kunjungan saya ke India kemarin, wow, saya puas lah, saya satisfied lah itu. Waktu itu kan saya menginapnya juga bersama mahasiswa saya. Mereka juga wow bersih dan nyaman begitu, semua fasilitasnya oke begitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang India setelah beberapa hari di India? Terus terang saya yang pertama saya nyaman betah. Memang ya begini, waktu saya pergi saya membawa berapa ya mahasiswa itu ya, hampir 10 atau 11 begitu. Waktu itu saya mengajak teman, artinya dosen Indonesia, "Pak yuk bareng saya gitu ya ke India." Ada teman yang perempuan saya tawarin, takut waktu itu ya. Ah nggak mau Kak, Bu Ririn kalau ke India kita diajak. Waktu itu kalau ke Belanda nggak diajak. Ya udah saya pergi sendiri, saya bilang begitu ya. Mereka takut katanya nggak aman menurut mereka. Saya nggak tahu mereka berasumsi seperti itu dari mana. Tapi begitu saya menginjakkan kaki di Bangalore, waktu itu saya ke Bangalore, saya merasa semuanya baik-baik saja. Saya merasa aman, saya merasa nyaman. Artinya saya melihat bahwa dia oke, gitu ya. Wah nyesel dong yang kemarin rekan kerja yang kolega yang saya ajak itu ragu-ragu. Kalau saya kan memang orangnya traveler, tapi bukan karena saya orangnya yang traveler dan explorer. Tapi memang di sana itu saya merasa baik-baik saja semua. Saya minta diantar ke sini, kemana, ke pasarnya. Dan orangnya di pasar itu menurut saya baik-baik begitu loh. Saya menawar juga oke. Artinya ada kan kalau kita ini orang menawar dia marah gitu ya. Enggak, dia ramah gitu loh. Waktu itu yang saya rasakan itu, oh nggak bisa mem, ini. Artinya komunikasi dengan baik dengan mereka. Artinya mereka welcome kepada orang asing. Bukan karena saya, mungkin karena saya udah tua, jadi mereka welcome. Ke mahasiswa saya pun, bahkan saya sempat ke klub bersama mahasiswa loh malam itu, ditemani mahasiswa-mahasiswa India ya waktu malam terakhir waktu itu. Artinya, oh aman, semuanya oke. Sampai malam kok kita itu hangout gitu ya. Semuanya sangat-sangat aman. Waktu itu juga kita di kendaraan umum, ada semacam MRT di sana ya, dan fasilitasnya nggak kalah loh kita. India malah lebih maju, sudah banyak jaringan ini, jaring metronya itu ya. Lalu dari situ kita nyambung naik apa sih itu ya, bajai atau apa sih gitu ya ke tempat itu, dan itu aman, orang-orang ditawar ya benar sesuai dengan itu. Tidak ada tiba-tiba kriminal. Saya tidak menemukan waktu itu, tidak apa yang orang bilang, aduh aman, kok berani sih Bu Ririn ke sana. Itu semuanya menurut saya oke. Di kampus juga orang-orang polite. Mahasiswa yang saya ajar polite. Tidak hanya di kelas ya. Saya waktu itu ingat saya di kantin. Terus udah gitu ada mahasiswa India makan burger begitu ya. Terus udah gitu saya bilang, smell good. Saya bilang begitu ya. Dia lagi makan. Oh ma'am, you want to try ma'am? Artinya dia menawarkan dengan sopannya. Saya bilang, oh nice banget gitu loh ya. Mahasiswanya itu semua santun. Kalau menurut saya begitu. Saya terus terang terkesan. Dan saya kalau ditawarin lagi, mau nggak kembali ke sana? Mau, sangat mau saya. Kalau punya kesempatan lagi ke
India ya, saya mau banget gitu loh. Itu ya, itu pesan saya ketika sudah benar-benar bisa. Saya memang sih pada berkesempatan juga saya waktu itu dengan kolega saya yang di India terus sudah saya coba dong naik motor di Gojek gitu ya. Terus sih, tet, 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 itu benar ya klakson itu. Tapi saya menikmatinya. Saya bilang kenapa sih orang sini seneng klakson ya? Oh enggak, hanya untuk menandakan saja bahwa kita itu mau ada di situ, tet, tet, berarti ada kita gitu. Tapi bukan marah. Memang nggak marah, orang klakson itu bukan saling berantem, enggak. Tapi untuk menandakan mau lewat begitu. Bagaimana pengalaman Ibu selama di India? Dari persepsi sebelumnya. Gaya hidup menurut saya sih murah ya. Lebih murah dari Indonesia, betul nggak sih Pak? Rasanya sih begitu. Kalau menurut saya lebih murah dari Indonesia. Kita kayaknya jajan banyak gitu loh. Saya beli hiasan-hiasan khas India itu menurut saya itu murah gitu ya. Lalu juga jajan, kita makan di restoran. Aduh, ini ya, kayaknya salah deh yang selama ini saya lihat dengan sekali. Saya sih nggak ngelihat terlalu banyak, tapi pernah beberapa kali buka gitu yang persepsikan tentang India kesannya kotor, kumuh. Sebetulnya kan di Indonesia juga ada yang bagian begitu kalau mau di shoot ya. Tapi yang saya itu ke kafe-kafe. Saya punya standar kafe lah ya kalau pergi kemanapun juga. Kalau di sini itu di kafe-kafe di Pondok Indah Mall atau Plaza Senayan dan itu saya temukan loh di Bangalore di India. Saya bisa menemukan kafe dengan standar seperti itu. Saya suka kan makanan-makanan India apa nasi apa itu namanya yang pakai kambing dipotong-potong. Pokoknya makanan-makanan India itu saya suka. Jadi ke sana saya ke restoran India gitu ya. Dan itu semuanya bersih. Pelayanannya menurut saya sangat bagus, excellent. Dan saya bilang, boleh saya minta roti? Oh iya, sudah. Semua menurut saya itu sangat bagus. Tapi tidak hanya di tempat seperti yang kafe dengan standar yang mall bagus di India ya. Saya ke semacam restoran lokal lah ya. Itu pun pelayanannya itu sangat bagus. Harga juga saya itu, wah harganya oke juga ini. Jadi kalau menurut saya kalau ngomong oh di sana cari tempat yang bersih dan seterusnya. Oh tempatnya bersih-bersih, kafenya bagus-bagus. Bengalor nggak tahu ya, saya kok diajaknya atau bagaimana yang saya temukan. Kafe dengan standar bagus, nyaman, semuanya bersih gitu loh. Kalau soal harga dengan standar kafe yang bagus, harganya tidak terlalu mahal kalau menurut saya ya. More and less sama lah sama di Indonesia, bahkan lebih murah gitu loh. Keamanan saya merasa aman karena saya pulang malam terus suka jalan-jalan setelah acara di kampus. Biasanya sore kita pergi lagi jalan yuk naik kereta. Nah itu saya merasa pulang aman-aman saja gitu loh. Pulangnya setelah dari kereta naik oto-oto dan itu saya merasa aman. Saya tidak merasa ketakutan gitu loh, cemas gitu kayak ada sesuatu yang mengintai itu saya tidak melihat itu gitu loh. Jadi untuk kenyamanan sayang ya tidak mau ke India misalnya karena melihat tayangan YouTube yang mereka sendiri belum membuktikan, ngapain juga kita keagamaan ya. Saya membawa mahasiswa yang pakai kerudung loh. Beberapa mahasiswa saya pakai kerudung, nggak ada masalah. Itu kelihatannya artinya mereka umumnya Hindu ya di India ya. Tetapi mahasiswa di universitas juga ada mahasiswa yang Muslim juga nggak masalah kelihatannya ya. Saya tidak melihat ada sesuatu yang ini. Makanan kalau menurut saya makanan itu saya aja tapi mahasiswa saya juga begitu cocok itu. Senang bahkan kami sempat makan kami mengunjungi salah satu kuil yang menyediakan makanan yang disediakan di piring-piring stainless dikasih-kasih gitu. Kita makan dan kita telan semua kok, kita enjoy gitu ya. Jadi itu tergantung persepsi saja orang ya. Menurut saya bersih, semua disajikan dalam tatanan yang benar. Kalau ngomong tentang tadi pertanyaannya kasta, saya sih nggak melihat ya. Dulu saya bayangin kasta itu kayak gimana sih? Oh berarti orang ini yang ini kayaknya enggak, biasa-biasa saja semuanya sih. Kayak di Indonesia aja lah normal. Di Bali juga ada kasta ya kayaknya ya. Tapi ya sudah nggak kayak dalam bayangan orang mungkin ya. Ya sama aja lah kayak kita kalau gini sekarang kalian disuruh misalnya Israel, wah itu perang. Padahal kemarin saya ke Turki ketemu teman-teman dari Israel, ada yang Muslim, ada yang Kristen, mereka dari universitas yang sama, nggak masalah gitu loh. Jadi yang diberitakan di media itu belum tentu benar kalau menurut saya ya. Orang melihat dari sisi yang jangan-jangan ya yang ada di YouTube itu saya nggak ketemu gitu.
Dan satu nih ya, kami melakukan company visit, saya melihat bahwa orang India itu serius dalam melakukan sesuatu, menerima tamu ketika company visit. Yang menerima itu menjelaskan value perusahaan, prosedur yang ada di perusahaan itu serius, sehingga kita benar-benar dapat ilmu. Saya melihat, wah, ini orangnya nggak asal, oh ada tamu company, lihat fasilitas company. Waktu itu kita mengunjungi Volvo, kalau nggak salah Volvo sama ada perusahaan aluminium ya. Itu orangnya menjelaskan bahwa ini perusahaan ini seperti ini, running bisnisnya begini, dia punya value ini, prosedurnya begini, prosedur kerjanya gini-gini. Saya melihat jelas sekali mereka menerima tamu dengan sepenuh hati serius. Setelah melakukan student exchange, bagaimana perbedaan kualitas edukasi di India dibandingkan dengan yang ada di Indonesia? Mahasiswa saya, waktu saya ajak ke sana, saya tawarkan itu ya ke mahasiswa saya, mereka mau experience. Begitu mereka pulang, setelah mereka belajar di sana, lalu bertemu dengan teman-teman India di sana, di universitas di sana, pulang itu mereka kayak nggak mau pulang. Bertangis-tangisan lah mereka di kayak film India, di airport. Dan mereka, Miss, mau lagi dong Miss ke India. Saya melihat anak-anak mahasiswa India tulus menemani mahasiswa saya. Tapi secara umum, ketika saya mengajar, pengalaman saya sama. Mahasiswa di India saya lihat pada umumnya bukan orang yang konsumtif. Anak-anaknya itu bukan orang yang kayak di sini kan hedon ya, kelihatan gitu loh. Gayanya itu konsumerisme itu tinggi. Kalau di India kayaknya enggak. Mereka belajar di universitas itu serius dan sangat menghormati pengajar ya di kelas. Jadi pertemuan pertama saya menjelaskan, lalu saya kasih tugas. Saya bilang kumpulkan di kertas. Saya surprise loh, besoknya di pertemuan berikutnya, kelas belum mulai, anak-anak itu sudah membawa kertas-kertas yang mereka tulis tangan dan tulisan tangannya rapi, dikasih judul, semua soalnya dia tulis lagi, dijabarkan dengan detail. Artinya environment-nya di sana, orang itu kalau sekolah serius sekali mengerjakan soal dari dosen yang dosen tamu. Artinya bukan dosen yang akan memberi dia nilai one semester begitu mengajar, bukan. Dia serius. Jadi dia sangat menghargai ilmu yang saya share. Dia kumpulkan dan saya baca, wow. Dan kalau di kelas saya tanya, mereka coba jawab. Maju ke depan tuh rebutan. Dan kalau saya kasih kesempatan bertanya, mereka bertanya. Artinya environment pendidikannya kan bagus. Ya kan? Bahwa mereka. Jadi saya melihatnya itu. Pengalaman saya ya ini. Apa yang menurut Ibu bagus tentang sistem edukasinya India? Pertama, fasilitasnya memang bagus. Sistem edukasinya begini, saya melihat mahasiswanya respect kepada, ya di Indonesia juga ya tergantung mahasiswanya mungkin ya. Tapi pada umumnya guru itu ya seperti guru ya, betul-betul kayaknya digugu dan ditiru ya. Artinya mereka respect. Di universitas saya kebetulan juga saya dapat mahasiswa yang sangat respect pada guru. Artinya mahasiswa tuh nggak sembarangan. Jangan bayangkan gitu loh ya, ada mahasiswa angkat kaki gitu ya, walaupun di kampus saya juga tidak ada yang bilang angkat kaki, ada dosen itu jangan bayangkan. Mereka sangat hormat pada gurunya. Saya melihatnya, saya tangkapnya begitu ya, itu yang saya lihat. Dan yang satu hal, karena semuanya dari mereka kan begini, bahasa pengantar pendidikan di India dari mulai sekolah dasar bahkan TK itu memang bahasa Inggris ya, walaupun mereka punya banyak bahasa ya, tapi mereka menggunakan memang bahasa pengantar pendidikannya itu setahu saya bahasa Inggris. Dan itu saya pikir maju. Oh ya, satu lagi, saya ke toko buku dan bukunya murah-murah, buku bahasa Inggris kan pasti ya, dan bukunya murah-murah. Saya kalau nggak beban bawa ini ya kiloannya, itu saya mungkin borong buku. Perpustakaannya juga, wow, saya mengagumi itu. Apa yang dapat diekspektasi oleh mahasiswa Indonesia ketika mereka ingin ke India? Kalau terus terang sih mereka pengen, harapan mereka ketika waktu itu ya sebelum ke India, wah seru gitu aja ya, pengen pengalaman. Saya nggak tahu pengalaman apa yang diinginkan, tapi begitu mereka pulang mereka semua terkesan. Overall experience-nya itu mengesankan. Bagaimana overall experience Ibu di India? Bagi saya mengesankan, saya suka makanannya. Oke, saya suka orang-orangnya.
Ya itu aja. Kan kalau pergi ke suatu negara itu makanannya gimana? Oke nggak? Kalau untuk saya, oh saya cocok sama makanan. Kue-kuehnya juga, makanan nasi dan teman-temannya itu dan lauknya waktu yang disajikan maupun yang saya beli random di restoran, gitu. Artinya bukan yang disediakan kampus, itu saya cocok ya. Makanan itu tidak ada masalah. Lalu untuk orang-orangnya, ya people yang saya ketemu waktu saya mengunjungi India itu juga saya nggak ada masalah, baik-baik semua. Di pasar pun saya sangat terkesan. Kalau saya mau beli sesuatu, saya tanya karena mungkin saya surprise bahwa harganya murah juga ya, gitu ya. Saya disuruh sama teman yang orang ini tawar, gitu ya. Saya suruh nawar sendiri. Saya tawar gitu ya, dan mereka nggak marah loh ditawar. Ada loh, kalau kita ke negara baru gitu, kita menawar dia agak sewot gitu. Dia enggak loh, dia enggak itu. Even saya beli waktu itu dari yang mahal ya, misalnya dari yang sari gitu ya, beli sari India, kain-kain India, atau sampai saya cuma beli gantungan-gantungan yang gajah-gajahan gitu ya, hiasan itu, ornamen-ornamen, mereka ditawar it's okay. Kalau nggak bisa, enggak, kalau boleh mereka kasih gitu. Oke deh segini aja, tapi nggak ada gitu terus parah. Ya. Apakah Ibu rekomendasi siswa-siswi dan orang tua untuk belajar di India? Dan apakah ada kata penutup? Saya melihat bahwa pendidikan di India cukup maju ya. Artinya kalau yang universitas saya kunjungi fasilitasnya juga bagus. Harga saya lihat sih cukup ya, kalau mahal atau murah mungkin relatif, tetapi pada umumnya saya melihatnya lebih murah. Saya terus terang merekomendasikan gitu ya, kalau ada siswa atau ada mahasiswa yang sudah kuliah mau exchange ke India atau ada orang belajar ke India, saya merekomendasikan karena mereka akan punya pengalaman yang berbeda daripada belajar di negaranya sendiri. Bisa jadi begitu kan, kalau orang ingin keluar dari zona nyamannya, itu bagus, merupakan salah satu alternatif untuk kuliah di luar negeri. Karena environment akademisnya itu ada gitu loh, terasa. Karena orang itu kuliah ya serius gitu, bukan main-main. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kami pun gini, kami universitas saya juga, saya lagi merencanakan untuk terakhir kan saya ke sana sebulan apa sebelum pandemi. Setelah itu kita melakukan semacam exchange begitu ya, credit transfer tapi online, perkuliahannya online gitu ya. Nah sekarang ini mau lagi merancang lagi untuk melakukan exchange yang offline gitu. Lagi mau ini mungkin this coming year ya, mungkin awal 2024 saya lagi merencanakannya untuk lakukan kunjungan ke sana, sana juga ke sini, karena untuk sama-sama mendapatkan pengalaman yang berbeda. Ya. Ternyata banyak juga ya informasi yang disebut oleh Ibu Ririt. Kami ingin berterima kasih kepada Ibu Ririt karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jika kalian ada pertanyaan, jangan takut untuk komen di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Kabi Alvida Nahkeh Nafir Milengge.